Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kuliah online sebagai pengganti kuliah tatap muka untuk mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kelima. Saya ulangi, pertemuan kelima PHI. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang hukum pidana. Kita mengetahui bahwa pengantar hukum Indonesia itu membahas tentang hukum-hukum yang berlaku pada saat ini di Indonesia, atau dengan kata lain namanya hukum positif. Kalau kita lihat bahwa hukum pidana masuk kategori hukum publik. Mengapa? Karena ini mengatur hubungan antara individu dengan atau warga negara dengan negara atau pemerintah. Dan hukum pidana di sini mengandung hukum paksaan badan atau penderitaan. Jadi sanksi pidana di sini berarti memang menjatuhkan penderitaan kepada pelaku yang telah dipidana oleh pengadilan. Perlu dipahami bahwa hukum pidana ini mengandung beberapa azas. Tolong baik-baik diperhatikan. Azas yang paling populer dan Anda tidak boleh lupa itu, insya Allah seumur hidup. Kalau Anda ingin menjadi lawyer, apapun profesi lawyer Anda, spesialisasi Anda, tetapi hukum pidana ada hal azas-azas yang bersifat pokok yang harus diketahui oleh setiap lawyer. Yang pertama disebut juga azas legalitas. Dalam bahasa Latinnya disebut nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Artinya apa? Bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Hukum pidana bisa dijatuhkan kepada pelakunya apabila sebelumnya memang sudah ada hukum yang mengaturnya atau undang-undang yang mengaturnya. Jadi kalau tidak ada, maka tidak bisa disebut tindak pidana dan pelakunya tidak bisa dipidana. Jadi itu diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Perlu dipahami bahwa di Indonesia sebagai negara dengan menurut sistem civil law, ciri-cirinya salah satunya adalah civil law, setiap hukum yang ada di dalam negara yang menurut civil law dikodifikasikan, yaitu apa? Dibukukan. Dan kita kenal di Indonesia namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita mengenal juga Kitab Undang Hukum Perdata. Tapi kali ini kita akan menjelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang asas yang pertama. Saya ulangi bahwa yang namanya asas legalitas ini maksudnya adalah seseorang bisa dilakukan atau dikategorikan melakukan tindak pidana apabila memang tindakan tersebut sudah diatur sebelumnya oleh peraturan yang mengaturnya. Yang kedua, asas yang kedua, ini diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengatur masalah azas teritorial. Maksudnya apa? Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya berlaku di wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak berlaku di negara lain. Begitu pula hukum pidana di Amerika tidak berlaku di negara lainnya. Jadi dia berlaku sesuai dengan batas wilayah teritorial. Nah, pertanyaannya adalah, apakah WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri bisa nggak dikenakan atau diberlakukan hukum pidana atau KUHP? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Tentunya kalau kita ada perjanjian ekstradisi dan negara tersebut, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri bisa diberlakukan hukum Indonesia ketika dia diadili di Indonesia. Disebut juga azas tersebut adalah azas nasional aktif, yaitu hukum pidana diterapkan kepada WNI yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Saya ulangi ya, itu bisa apabila memang pelakunya diadili di Indonesia, meskipun lokus deliktinya ada di luar negeri atau luar wilayah Indonesia. Tentunya apabila ada
dan ekstradisi diantaranya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dihukum pidana? Semua orang tanpa kecuali. Jawabannya tidak. Karena dalam mata kuliah ini, di dalam hukum pidana, dikenal namanya ada alasan penghapus pidana. Meskipun dia terpenuhi unsur pidana, tapi dia bisa dibebaskan. Yang pertama, alasan penghapus pidana adalah alasan pemaaf. Ini diatur dalam pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengapa? Karena perbuatan yang dilakukan karena orang tersebut dianggap tidak bisa bertanggung-jawaban, misalnya orang gila atau di bawah umur, meskipun dia katakanlah membunuh atau tindak pidana, dia tidak bisa dihukum pidana berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu alasan pemaaf pertama, yaitu alasannya apa? Karena perbuatan tersebut dimaafkan mengingat pelakunya orang gila atau berpenyakit yang tidak bisa dituntut pidananya, atau karena di bawah. Yang kedua, alasan pembenar. Apa maksud alasan pembenar? Dalam konteks ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tapi karena dia mempertahankan diri atau mungkin karena keadaannya mendesak, dia tidak bisa dituntut pidana. Maaf, tidak bisa dipidana karena tadi alasan mempertahankan diri atau keadaan mendesak sehingga dia melakukan perbuatan yang masuk kategori pidana. Jadi dua alasan pemaaf tadi, seorang yang pelaku tindak pidana bisa dibebaskan, atau dengan kata lain tidak dihukum pidana. Saudara sekalian, perlu dipahami bahwa spektrum dari hukum pidana ini luas sekali. Dan ini menjadi core dari ilmu hukum. Ya, sebagai mata kuliah yang cukup besar dan memang sangat penting. Karena semua lawyer perlu mengetahui prinsip-prinsipnya. Kalau Kitab Undang Hukum Pidana mengatur hukum material, tetapi tata cara penyelesaian di pengadilan namanya hukum acara. Di Indonesia dimasukkan atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi, hukum acara pidana kita mengatur bagaimana gugatan, siapa yang menuntut. Dan itu negara, kejaksaan dalam ini, jaksa penuntut umum, dia mewakili negara, dia mewakili masyarakat. Lawan siapa? Lawan tersangka atau pelaku pidana. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga Anda bisa pahami dengan baik. Tolong dibaca modulnya dan kita sampai pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.